Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Cantika, NIM 1803020017 dari MSPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas sekunder zooplankton. Sebelumnya, saya memilih topik ini karena topik ini merupakan salah satu topik yang mudah saya pahami. Mengapa demikian? Karena produktivitas sekunder ini sangat dipengaruhi oleh proses pencernaan dan asimilasi dari zooplankton. Nilai dari produktivitas sekunder zooplankton ini dapat menunjukkan dinamika suatu ekosistem dan menduga potensi kalori dari produsen satu atau konsumen satu. Apa itu produktivitas sekunder? Jadi, produktivitas sekunder adalah laju pemanfaatan bahan organik secara kimiawi oleh suatu organisme terhadap organisme pada tingkat tropik di bawahnya. Sebelum itu, zooplankton itu merupakan konsumen satu yang berperan besar dalam menjembatani transfer energi dari produsen primer atau fitoplankton ke trofik yang lebih tinggi, yaitu golongan ikan dan udang. Nah, peran zooplankton ini sebagai produktivitas sekunder, yang pertama menjadi kunci utama dalam transfer energi dari produsen utama ke konsumen pada tingkat pertama dalam tropik ekologi. Yang kedua, regenerasi nitrogen di lautan dengan proses penguraiannya sehingga berguna bagi bakteri dan produktivitas fitoplankton di laut. Dan yang ketiga, memfasilitasi penyerapan karbon dioksida di laut. Terdapat 3 golongan zooplankton yang berperan penting di perairan. Yang pertama itu rotifera. Rotifera ini dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap pencemaran bahan organik, sehingga dapat dikatakan populasi organisme ini sangat ditentukan oleh fluktuasi. Contohnya Brasionus sp. Yang kedua ada Cladocera. Cladocera ini menjadi salah satu mata rantai yang mengkonsumsi fitoplankton dan golongan ini dimangsa oleh berbagai jenis invertebrata dan ikan, contohnya Daphnia sp. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Copepoda. Copepoda ini memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan laut, karena sebagai sumber nutrisi alami bagi beberapa jenis organisme laut dan mengatur kepadatan populasi plankton yang berbahaya, contohnya itu kutu laut dan herpetozoid. Terdapat alat yang digunakan untuk praktikum produktivitas sekunder zooplankton. Di antaranya ada stoples, pipetetes, cawan Petri, mikroskop stero, termometer, timbangan, pH meter, aerator, dan tali rapia. Lalu bahannya yang pertama itu air aquades, yang kedua onokulan Cladocera yaitu Daphnia atau juga bisa dari zooplankton lain yang dibutuhkan sebanyak 5 individu per mililiter. Dan yang ketiga kotoran sapi sebanyak 10 gram. Adapun langkah kerjanya, yang pertama stoples dibersihkan dan dikeringkan. Yang kedua, ditimbang kotoran sapi sebanyak 10 mg yang diisi air aquades sebanyak 2 liter. Yang ketiga, dimasukkan selang aerator. Yang keempat, masukkan ke dalam stoples inkolan yang berupa Daphnia sebanyak 5 individu. Yang kelima, biarkan beberapa hari dan diukur kelimpahannya setiap 4 hari sekali. Yang keenam, dilakukan pengukuran pH, suhu, dan perhitungan kelimpahan Daphnia. Yang ketujuh, kelimpahan Daphnia dihitung dengan sebelumnya mengaduk air dalam stoples, kemudian ambil 10 ml air dan lakukan pengamatan dengan mikroskop stereo. Yang kedelapan, hitung jumlah individu Daphnia yang ditemukan. Dan yang terakhir, perhitungan kelimpahan pH dan suhu dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan 3 kali ulangan. Lalu, untuk mencari kelimpahan zooplankton dapat dihitung menggunakan rumus Lekil-Drop Microtransfer Counting, yaitu N besar sama dengan N kecil dikali A per B dikali C per D dikali 1 per E. Nah, jadi kesimpulannya, produktivitas sekunder zooplankton ini itu dapat menduga potensi kalori dari produsen sekunder atau konsumen tingkat 1 ke level tropik berikutnya, atau rantai makanan dekomposisi. Lalu terdapat 3 golongan zooplankton yang berperan penting dalam perairan. Yang pertama yaitu rotifera, yang kedua Cladocera, dan yang ketiga Copepoda. Pemberian pupuk pada dosis tertentu dapat merupakan sebagai indikator
produktivitas sekunder suatu